Pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda yaitu Cavendish Dix akhirnya resmi menjalani sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November 2024. Ini menjadi akhir dari penantian panjang masyarakat Indonesia tentang kehadiran bek tangguh kelas dunia yang akan segera berseragam timnas Indonesia. Setelah menjalani sumpah, pemain berusia 28 tahun tersebut pun langsung melanjutkan proses untuk membuat kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Cavendish Dix kini masih akan menjalani proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI sebelum menjalani debut di tim nasional. Pemain FC Copenhagen tersebut buka suara setelah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Ia mengaku merasa senang dan bahagia karena bakal bisa segera bertemu dengan supporter timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu bahkan mengaku bersemangat dan tak sabar bisa segera bertemu dengan supporter. Hal ini diungkapkan Cavendish Dix sebagaimana dikutip dari unggahan di akun pribadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram. Orang nomor 1 PSSI tersebut menyambut baik kedatangan Cavendish Dix karena kekuatannya bakal dibutuhkan timnas Indonesia. Setelah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, Cavendish Dix pun mengungkapkan perasaannya. Saya merasa sangat senang, sangat bersemangat, saya sangat bahagia. Saya tidak sabar bertemu kalian semua. Cavendish Dix juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga akhirnya ia menjadi warga negara Indonesia, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Cavendish Dix mengaku senang karena dukungan dari Presiden RI, ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Setelah menjadi WNI, Cavendish Dix pun berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ia mengaku siap memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk tim merah putih. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia. Cavendish Dix sendiri bukanlah pemain sembarangan. Bek berusia 28 tahun itu memiliki segudang pengalaman bermain di Eropa hingga Liga Champions. Sejak bergabung dengan FC Copenhagen di tahun 2021, Cavendish Dix langsung mencatatkan sejarah penting dalam karirnya. Bersama dengan klub asal Denmark itu, ia akhirnya bisa tampil di Liga Champions Eropa. Dalam kompetisi Liga Champions, Cavendish Dix berhadapan dengan pemain-pemain terbaik dunia seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang tentunya memberikan banyak pengalaman berharga dalam hal taktik dan mentalitas bertanding. Meski FC Copenhagen bukanlah tim unggulan, tapi pengalaman Dix menghadapi tim-tim besar tentu menjadi nilai tambah untuknya jika bergabung dengan timnas Indonesia. Pengalaman ini bisa membantu Dix memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pertahanan skuad Garuda. Kemampuan Dix untuk bermain di berbagai posisi juga menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Dengan gaya bermain yang cepat dan kemampuan bertahan yang solid, Cavendish Dix diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam berbagai formasi dan taktik, terutama melawan tim-tim kuat Asia. Proses naturalisasi Cavendish Dix memang masih selangkah lagi, yaitu untuk pergantian federasi. Namun, ia diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024. Setelah Cavendish Dix, kini PSSI dikabarkan akan menaturalisasi 2 pemain baru di posisi penyerang, yaitu Ole Roemeny dari FC Utrecht dan Mauro Zylstra dari Volendam. Kabar itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Djamaluddin Malik. Saya rasa kita punya Ole Roemeny. Ini striker yang cukup mumpuni dan jadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Djamaluddin Malik mengisyaratkan bahwa Ole Roemeny memiliki peluang lebih besar untuk cepat dinaturalisasi. Jika nantinya bergabung, Ole Roemeny dan Mauro Zylstra akan menambah kekuatan di lini depan. Ole Roemeny berpeluang besar menjadi starter jika resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu bisa mengisi posisi penyerang sayap kanan dalam formasi 3-4-3. Ia akan bekerja sama dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun dalam skema penyerangan timnas Indonesia. Sementara Mauro Zylstra bisa menjadi pelapis dari Rafael Struijk. Beralih di lini tengah, Sintayong bisa menempatkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Di gelandang sayap kanan bisa ditempati oleh Sandy Walsh dan di kiri diisi oleh Calvin Verdong. Untuk 3 back bisa menempatkan Mads Hilgers, Jay Idjes, dan Rizky Ridho.
Sinteyong juga bisa merotasinya dengan Justin Hapner atau Jordi Amat. Dan di posisi kiper, Maarten Pas tak akan tergantikan untuk sementara ini. Setelah menghadapi Jepang, Jaitzes dan kawan-kawan juga akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Dua laga ini menjadi pertandingan penting untuk timnas Indonesia untuk menjaga harapan lolos ke putaran keempat. Dalam laga ini, mereka harus bisa mencuri poin dari dua tim langganan kontestan Piala Dunia tersebut agar harapan lolos ke putaran keempat semakin besar. Timnas Indonesia diwajibkan finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C agar bisa lolos ke putaran keempat. Hanya tim yang menempati posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat untuk meneruskan perjuangan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup bakal langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, beberapa poin yang bisa didapatkan dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi akan sangat penting bagi timnas Indonesia. Adanya tambahan pemain yaitu Kevin Dix diharapkan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya.